Kalau Anda mengamati postingan-postingan X dari Gus Ulil ya, Ulil Absar Abdallah, itu isinya itu bukan hanya soal pengajian Ihya Ulumuddin ya, pengajian online karya-karya Imam Ghazali, tapi juga analisis perhatiannya terhadap Amerika dan khususnya terhadap perang Iran dan Israel belakangan ini. Dan saya tertarik untuk bicara dengan Gus Ulil karena Gus Ulil juga banyak mengikuti bagaimana respon aktivis medsos di Timur Tengah ya, di Qatar, Uni Emirat yang berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris gitu. Jadi ini saya pengen kita melihatnya dalam lanskap yang lebih luas gitu. Gus Ulil, selamat datang ke Cokro. Terima kasih Mas Hal. Ini ada dua hal ini yang saya amati ya dari tweetnya Gus Ulil, postingan Gus Ulil tentang perang Iran Israel ini ya. Pertama soal serangan Amerika terhadap pangkalan nuklir Iran 3 itu ya. Ya. Yang menurut Gus Ulil itu ternyata hanya teatrikal. Ya. Bisa jadi teatrikal. Bisa gitu jadi ya. ya. Nanti bisa dijelaskan. Yang kedua soal regime change. Jadi bahwa ada narasi atau ideologi mengenai bahwa Amerika itu mengekspor demokrasi dengan melakukan perubahan rezim ya. Membantu pendongkelan rezim di berbagai negara. Nah, tapi sebelum bicara itu, Gus, saya ingin minta komentar Gus Ulil tentang Felix Xiao nih. Felix Xiao ini juga menarik ini sebagai aktivis Hizbut Tahrir Indonesia ya. Yang sekarang gencar di medsos tentang perang Iran Israel itu. Dia bilang bahwa ada dua hal. Pertama dia bilang bahwa perang Iran Israel ini jangan dilihat sebagai seakan-akan Iran ini peduli dengan Palestina gitu ya. Karena ini ya ini kayak dulu zaman dulu itu non muslim membantu Baitul Maqdis. Gitu ya. Itu biasa aja gitu. Jadi implisit Felix Xiao itu menyamakan Iran dengan non muslim gitu loh. Orang kafir lah. Iya, orang kafir gitu. Jadi ini Syiah itu dianggap tidak di luar bagian dari Islam itu kan. Menarik itu. Terus yang kedua, dia bilang bahwa Iran itu sebenarnya menyerang Israel bukan karena pro Palestina tapi karena bela dirinya sendiri. Defend itself. Iya, karena dia diserang kan oleh Israel gitu. Right to defend gitu. Nah, ini karena sebelum rezim yang sekarang itu Israel dengan Iran itu bestie. Nah, jadi dia bestie. Jangan lupa itu katanya. Netanyahu kan mengadres ke penduduk ke warga Iran kan. Ayo pokoknya pengen mengingatkan kembali bahwa mereka itu pernah berhubungan baik gitu. Jadi ini kayak sebuah analisis geopolitik atau apa. Jadi Iran itu nggak pengen menjadi proksinya Amerika bersama Israel, nggak pengen menjadi temenan sama Israel dan Amerika karena mereka sudah menjadi bestinya. Iran itu sudah menjadi bestinya Amerika. Bukan, Rusia dan Cina. Jadi ini bacaannya Felix Xiao. Jadi itu ada 3 hal itu yang tentang Felix Xiao, terus tentang tweetnya Gus Ulil itu sendiri. Ini banyak sekali. Banyak sekali ini. Kita bisa 2 jam ini. Iya. Silakan Gus. Tentang Gus Ulil, tentang Felix Xiao dulu deh. Ya, terima kasih Mas Sahal untuk undangan sekian kalinya di Cokro TV ini. Yang pertama soal Felix Xiao ya. Mungkin ini bukan saatnya berdebat atau berdiskusi soal Syiah itu Islam atau tidak. Ya itu mungkin bisa kita diskusikan di lain kesempatan. Tapi bagi saya ya Syiah itu bagian dari Islam. Ya. Bagian dari Islam. Bahkan Al-Azhar sendiri itu dulu pernah menggagas ya melalui Grand Sheikh-nya yaitu Syekh Mahmud Shaltut pada tahun 70-an ya. 60-an 70-an menggagas takribul madzhab ya. Mendekatkan antar mazhab-mazhab dalam Islam, terutama Syiah dan Sunni dan Syiah. Bahkan di Al-Azhar sejak Syekh Mahmud Shaltut diajarkan fikih Ja'fari, fikih yang dipakai oleh orang Syiah. Ini kan sebetulnya pengakuan bahwa ya Syiah bagian dari mazhab yang sah dalam Islam. Tapi ini di luar soal ini ya. Kita nggak usah bicara soal itu. Nah, tapi soal komentar Felix Xiao bahwa Iran sekarang ini
itu membela Palestina, itu tidak berarti bahwa Iran ini bisa dianggap sebagai pahlawan dunia Islam. Karena sejak dulu juga ada kalangan-kalangan non-Muslim yang membela penguasa-penguasa Muslim di dalam perang mereka melawan non-Muslim yang lain, dan pernah terjadi itu. Tapi itu kan implisit seolah-olah Syiah ini bukan Islam ya. Kemudian dia juga berpendapat bahwa Iran ini ketika melawan Israel sekarang bukan karena dia membela Palestina, tetapi dia karena diserang Israel lalu membela diri ya. Ya sebetulnya ini pengamatan yang agak gegabah ya, karena kita tahu Hamas selama ini itu dukungan utamanya, terutama dukungan militernya, persenjataannya kan dari Iran. Jadi kita tahu proksinya Iran di Timur Tengah itu kan Hezbollah, Hamas, dan Houthi. Dulu sebelum Syria runtuh, Hafiz al-Assad atau Bashar al-Assad lengser, itu juga Syria adalah bagian dari proksinya Iran. Jadi sebetulnya Iran itu membantu Hamas, dan Hamas ini ya pembela Palestina lah sudah pasti. Jadi tidak betul bahwa Iran itu menyerang Israel karena sekedar membela diri. Unsur membela dirinya ada, tetapi bahwa Iran itu membela Palestina sejak lama sekali. Nah kalau dikatakan bahwa Iran dulu pernah bestie dengan Amerika, itu kan di era Shah Iran, di era bestie dengan Amerika dan dengan Israel. Dengan Israel dan dengan Amerika itu pada saat Muhammad Reza Shah Pahlavi. Muhammad Reza Shah Pahlavi, penguasa Iran sampai tahun 79, dari tahun 50-an itu. Nah, itu memang dia rezim yang ditanam oleh Amerika, semacam antek Amerika tanda kutip di Iran ketika itu. Jadi pada zaman Shah Reza memang ya Iran bestinya Amerika dan Israel. Tetapi setelah kekuasaan Shah digulingkan oleh kaum ulama, kaum mullah pada tahun 79, itu ya berubah watak Iran. Meskipun Iran itu perubahannya ya dari revolusi tahun 79 sampai menjadi negara yang dikuasai mullah, itu kan tidak seketika. Itu kan gradual. Iran ketika pertama kali revolusi itu memang ada unsur-unsur yang anti Amerika di bawah Khomeini, tapi juga ada unsur-unsur yang demokratis di bawah misalnya Perdana Menteri ketika itu Mohammad Mossadegh ya, yang kemudian digulingkan. Mossadegh ini kan sebetulnya orang yang merupakan kekuatan demokratis ya. Ketika revolusi Iran dia termasuk pemain penting juga, tapi pelan-pelan dia disingkirkan. Kemudian setelah kaum mullah di Iran ini menang, menguasai seluruh revolusi ini dan berkuasa beneran, gripnya makin kuat, maka Iran menjadi sangat anti Amerika. Jadi ini semboyan yang selalu membuat traumatis orang Amerika dan disebut hari-hari terus. Bagaimana mungkin kita bisa membiarkan di Timur Tengah ada rezim yang selalu mengatakan kepada kami death to Amerika. Atau Amerika itu great Satan. Amerika great Satan gitu kan. Amerika itu setan besar. Itu kan semboyannya Khomeini dari dulu. Jadi sebetulnya Iran sejak revolusi 79, terutama sejak Iran di bawah kekuasaan mullah secara penuh ya, tahun 80-an pertengahan ya, sampai sekarang ini konsisten anti Barat, anti Amerika, anti Israel. Jadi kalau dikatakan bahwa Iran itu bestinya Amerika, itu betul sampai tahun 79. Tapi berubah total ketika revolusi Iran terjadi itu. Jadi sejak itu ya Iran ini bagi Amerika dan Israel ini adalah duri yang mengganggu sekali ini. Membuat Amerika sangat-sangat tidak nyaman. Karena dia kan kepingin visinya, terutama Trump ya, melalui apa yang dia sebut dengan Abrahamic Accord itu. Jadi visinya Trump untuk membuat kestabilan di Timur Tengah itu kan melalui Abrahamic Accord. Ini adalah Accord itu apa ya? Perjanjian Abraham. Iya. Jadi ini bagus dan itu sebetulnya istilahnya bagus ya. Jadi dia ingin mengingatkan orang Islam bahwa Islam, Kristen, dan Yahudi itu keturunan dari sumber yang sama, Nabi Ibrahim. Al-Quran kan juga mengatakan itu. Iya, betul. Ya. Jadi ya Trump pintar sekali, cerdik sekali menggunakan sejarah ini ya untuk mempromosikan perdamaian dan
normalisasi hubungan diplomatik antara negara-negara Arab, terutama negara-negara Teluk dengan Israel. Nah, apa namanya, di dalam kerangka Abrahamic Accord ini, jadi Amerika ini terutama Trump itu kira-kira visinya adalah kalau negara-negara Arab mau masuk di dalam skema Abrahamic Accord ini, insya Allah Timur Tengah damai. Israel menjadi leadernya. Semua negara yang lain ikut. Nah, Iran tidak mau. Iran ini ganjalan betul bagi Amerika, baik pada era Trump maupun pada era-era sebelumnya. Di dalam visi besar ini, yaitu membuat Timur Tengah ini negaranya damai dan mau menerima Israel. Tapi juga mau menerima kira-kira apa ya, hegemoni Amerika di kawasan itu. Nah, Iran tidak mau itu dari dulu sampai sekarang. Jadi ini ganjalan betul. Dan saya menganggap bahwa ya masalah nuklir itu sebetulnya mungkin masalah sekunder. Penting tapi sekunder. Sebetulnya primernya adalah membangun tata dunia atau geopolitik di kawasan Timur Tengah, di mana semua negara Arab mau menerima Israel, sekaligus menerima kepemimpinan Amerika di sana. Nah, kebetulan ya Iran tidak mau tunduk di dalam skema ini. Yang kedua memang ada alasan dia dianggap mengembangkan senjata nuklir ya. Dan juga itu karena juga mendapat support dari Cina dan Rusia ya. Jadi Cina dan Rusia juga memainkan kartu diplomatiknya sendiri. Tapi ini pandangan kayak Felix Xiao itu ya, Gus, yang melakukan menyebut Iran sebagai representasi dari katakan aja non Muslim atau apa ini mau mencerminkan pandangan kaum Hizbut Tahrir atau ini pandangan kaum Salafi atau bagaimana? Jadi sebetulnya ini menarik kalau kita amati percakapan di media sosial. Jadi di tengah-tengah perang Iran-Israel ini ada perang yang lain di dalam tubuh umat Islam. Jadi saya menyebutnya war within war. Jadi ini ada perang di dalam perang, tapi ini micro war ya. Perang ini terjadi antara orang-orang Islam yang simpati kepada Iran, walaupun dia Sunni, melawan orang-orang yang Sunni tapi anti Iran karena alasannya Iran Syiah. Dan beberapa akun media sosial yang memainkan sentimen ini memang Wahabi yang keras atau kaum Salafi yang keras. Itu ada di Indonesia. Saya mau mengikuti juga perkembangan percakapan itu, tapi saya nggak mau nanggapi itu ya. Nanti mendistraksi. Saya hampir saja menulis komentar mengenai hal itu, tapi saya batalkan karena nanti mendistraksi dukungan kita bagi Iran. Nah, tetapi percakapan serupa juga terjadi di Barat. Ada beberapa akun besar di sana yang konsisten sekali mengembangkan wacana ini bahwa Iran ini bukan Islam. Anda keliru membela Iran ini. Jangan gara-gara Iran ini menyerang Israel lalu Anda melupakan dosa-dosa Iran. Mereka membunuh orang Sunni di Syria. Jadi mereka membongkar dosa-dosa Iran di kawasan karena mereka mendukung rezim Bashar al-Assad, Hafid al-Assad, dan memang rezim Syria ini kan pada saat Hafid al-Assad kan dibenci sekali oleh kalangan Sunni ya, karena mereka melakukan penindasan kepada kalangan Sunni. Dan mereka mengatakan penindasan kepada orang-orang Sunni di Syria itu adalah akibat dukungan Iran. Jadi dosanya, bahkan mereka mengatakan beberapa akun pendukung Salafi ini ya, mereka mengatakan dosanya Iran terhadap orang Sunni itu lebih besar daripada dosanya Israel terhadap orang Gaza. Nah, ya, perang ini terjadi di media sosial. Nah, yang menarik, dinas propagandanya Israel, kan Israel ini bikin propaganda sendiri dengan menggunakan bahasa Arab melalui akun Twitter ya. Mereka akun X ya. Dia mengatakan dalam salah satu Twitternya, menarik sekali. Dalam bahasa Arab dia mengatakan, wahai para umat Sunni di dunia Islam, yang sedang berperang dengan kami ini bukan orang Sunni, tapi orang Syiah. Jadi Israel juga memainkan sentimen ini juga. Iya.
Jadi Israel tahu bahwa ada perang kecil di dalam dunia Islam ini antara yang pro Syiah dengan pro Sunni, dan dimanfaatkan sentimen itu untuk membuat polarisasi antara divide and impera. Jadi antara Sunni dengan Syiah dipecah itu. Tapi tadi Gus Ulil bilang bahwa ada juga sejumlah aktivis medsos di Uni Emirat Arab yang sangat pro Israel gitu. Itu gimana itu? Nah, ini memang ini sebenarnya tema yang agak sensitif ya. Kalau kita bicarakan, karena saya nggak mau menjelaskan pertimbangannya, tapi memang ada banyak ya akun-akun medsos dari kawasan Emirat Arab ya yang sangat pro Israel, sangat pro Israel. Saya nggak mau nyebut satu persatu, tapi ada ya. Jadi ini menarik di medsos ini, Mas Sahal, ada dua peperangan antara netizen yang pro Israel dan pro Iran ya. Yang pro Israel kebanyakan dari India. Kemudian yang pro termasuk yang pro Israel juga dari Emirat Arab. Kemudian yang pro Iran ini adalah ya sebagian dari Qatar, sebagian dari Mesir ya. Kebanyakan akun-akun di barat, aktivis kiri di Amerika. Aktivis kiri di Amerika. Nah, ini saya mau sebut aktivis ya. Komunis lah. Ada satu aktivis yang jelas-jelas dia mengatakan bahwa dia adalah seorang aktivis komunis. Mungkin dia anggota dari Partai Komunis Amerika ya, komunis PSL kalau nggak salah di Amerika. Party of Socialism and Liberation. Itu partainya orang-orang komunis di Amerika. Namanya Jackson Hinkle. Dia ini wartawan sebetulnya, dia punya podcast yang lumayan terkenal, dan dia juga banyak melakukan perjalanan ke Timur Tengah, ke Gaza, ke Iran, ke beberapa negara di sana, dan dia ini sangat pro Iran, namanya Jackson Hinkle, followernya 3,3 juta, gede sekali, gede sekali itu, dan dia dugaan saya dia dapat suplai informasi rutin dari jaringan Iran ya. Karena Iran ini saya duga punya jaringan di dalam Israel sendiri untuk memfoto setiap kali ada serangan rudal di Israel. Karena Israel itu sejak rudal Iran kemarin berhasil menghantam beberapa kota di Israel, terutama yang paling parah adalah di Tel Aviv dan Haifa, itu menerapkan aturan. Jadi mereka akan memenjarakan warga Israel yang men-share foto mengenai dampak dari pemboman rudal Iran ini. Jadi itu keras sekali hukumannya. Nah, mungkin juga ada beberapa orang Yahudi yang juga tidak suka dengan Netanyahu. Nah, mereka ini yang mensuplai Jackson Hinkle ini, dia tinggalnya di Miami, di Florida. Dia tinggalnya di Florida. Kalau Anda ikuti di akun X-nya dia, hampir setiap menit ada update mengenai perkembangan Iran Israel ini. Dengan footage. Dengan footage, gambar-gambar, video yang sangat detail sekali. Oke. Sangat detail sekali. Ini bagi saya perang. Kita dulu sudah pernah terheran-heran Mas Sahal tahun ketika CNN melaporkan dari Timur Tengah Irak menyerang Kuwait. Iya. Itu apa itu? Peter Arnett. Iya. Dan CNN langsung menjulang kan namanya. Menjulang, dan itu kan siaran langsung. Iya. Kita ketika itu sudah terheran-heran kok bisa perang dilaporkan secara langsung. Karena dulunya pada masa era TVRI perang itu dilaporkan recorded, sudah terlambat beberapa jam kan, atau bahkan berhari-hari. Iya. Nah, ini perang disiarkan secara langsung. Ini sekarang sudah jauh lebih maju lagi. Ini perang bahkan live. Dan kalau di Iran dan di Irak ada nobar. Orang nobar nonton Iran ini meluncurkan rudal. Seru itu. Jadi sekarang ini perang adalah spektakel, tontonan. Nah itu Gus, yang soal respon publik ya di kalangan orang Islam atau secara umum, kan ada yang terbelah tadi itu. Ada war within war. Tapi juga sebenarnya di Indonesia juga saya lihat ya,
Ada yang misalnya ini bukan perang agama, jadi kalian jangan banyak yang mengkritik Felix Xiao karena melarikannya ke agama gitu ya. Ini akun-akun yang pro kemerdekaan lah gitu ya, sangat anti Israel, pro Palestina karena bukan alasan agama, tapi alasan bahwa ini adalah Israel menjajah terus tragedi Gaza macam-macam. Jadi ini bukan soal agama. Jadi mereka membela Iran gitu ya. Tapi ada juga yang mereka memang anti Israel, nggak suka dengan Israel, tapi juga nggak suka bela Iran. Betul. Karena Iran ini rezim otoriter, ya. Rezim yang menindas kebebasan berekspresi, anti perempuan. Pokoknya rezim Mullah ini adalah rezim teokrasi yang berbahaya lah. Bahaya lah gitu. Gimana Gus Ulil melihatnya itu? Jadi di satu pihak itu betul. Jadi kalangan kiri jadi gini. Lagi-lagi ini kita bicara di Barat ya. Lagi di Barat karena percakapan di media sosial tentang perang Iran-Israel yang menurut saya penting diperhatikan itu berkembang di Barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di kalangan kiri ini artinya ya baik teman-teman atau kalangan komunis maupun kalangan kiri yang yang tidak komunis. Kiri dalam arti Amerika lah ya. Amerika mereka ini sebagian kaum woke, sebagian kalangan kiri yang lebih dekat ke liberal ya. Yang liberal, yang progresif ya. Mereka ini memang pro Palestina, tapi juga sebagian besar, cukup besar sekali mereka juga simpati kepada Iran. Nah, tapi sebagian dari mereka memang tidak suka dengan Iran karena Iran tadi itu dia bukan negara yang mereka mengatakan Iran ini juga bukan surga demokrasi atau apa. Ini ya negara yang teokratik ya. Nah, tetapi faktor agama ini menurut saya juga rumit karena kita tahu kemarin ketika Presiden Donald Trump memberikan pidato pendek setelah mengebom Iran kemarin kan dia hari tanggal 20 jam 10 pagi waktu Jakarta, kan dia bikin speech. Pendek sekali dan dia menutup dengan God bless America. Jadi dia menggunakan bahasa-bahasa agama untuk mengungkapkan serangan dia terhadap Iran ini. Yang kedua, sebelum itu ada satu wawancara yang mengguncangkan netizen di Amerika, yaitu wawancara antara Tucker Carlson dengan Ted Cruz. Ted Cruz ini adalah anggota Kongres dari negara bagian Texas ya. Nah, di dalam wawancaranya Ted Cruz ini anggota Kongres orang Republikan, pendukung fanatiknya Trump. Nah, Tucker Carlson ini dulu adalah anchor atau host acara di Fox News, tapi keluar. Pendukung fanatiknya Trump juga, tapi dia anti perang Amerika di Iran. Dia tidak mendukung sama sekali anti campur tangan. Ya. Anti campur tangan Amerika. Ya. Amerika first lah ya. Amerika first. Dia pendukung Amerika first. Dia pendukung semboyan Amerika first yang konsisten. Nah, ketika dia wawancara dengan Ted Cruz ini, wawancaranya panjang sekali, tapi bagian-bagian yang kontroversial yang beredar di medsos, di X terutama adalah bagian yang mengatakan bahwa ditanya oleh Tucker Carlson, Ted Cruz ini, kamu mendukung Israel ini alasannya apa? Ya karena Tuhan menyuruh saya untuk mendukung Amerika, mendukung Israel. Jadi dia mengutip salah satu ayat di dalam Bible, dalam Genesis, dalam kitab Kejadian dan kitab Bilangan. Jadi dia mengatakan, I'm biblically commanded to support Israel. Saya secara Alkitab itu disuruh untuk mendukung Israel, dan dia mengutip ayat dalam Bible yang mengatakan bahwa barang siapa yang mengutuk Israel dikutuk Tuhan, barang siapa yang memuji Israel dipuji Tuhan, atau memberkati Israel diberkati Tuhan, kira-kira begitulah. Wah, itu jadi diskusi yang luar biasa ramai di Amerika karena ya ini kan contoh kasus dari pihak Kristen ya, Kristen kanan, evangelis terutama yang mendukung Israel dengan alasan biblical atau ayat ya. Nah, ini kan juga kita jumpai juga dalam Islam.
Ya, jadi sama sebetulnya. Anti Israel ya, dengan alasan agama, alasan gitu. Al-Quran, dan ini alasan Alkitab ya. Jadi kita menjumpai bahasa-bahasa seperti ini. Selama ini kan yang dikritik mendukung Israel, mendukung Palestina dengan alasan agama kan kalangan Islam. Kalau di kita ya. Tapi di Barat sendiri, terutama di era Trump ini, muncul beberapa politisi yang terang-terangan mendukung Israel dengan alasan Alkitab. Bahkan Trump sendiri juga menggunakan bahasa-bahasa agama. Nah, jadi ini ya tidak bisa membuat kita mengabaikan bahwa ada unsur-unsur agama di dalam konflik ini, atau minimal ada unsur-unsur yang bersumber dari agama yang memotivasi beberapa orang ini berpihak pada salah satu ini dari kedua belah belah pihak itu. Dari pendukung Palestina dan maupun pendukung Israel ya. Jadi, dan itu juga terjadi di Indonesia, Gus. Sama juga. Pendukung Israel di Indonesia dari kalangan Kristen sebagian itu juga banyak yang diilhami oleh pembacaan mereka terhadap Alkitab, terhadap Bible, tapi yang menolak agresi, menolak yang menentang sikap Israel, orang Kristen juga banyak. Gitu. Banyak Jadi kayak misalnya pendeta Martin Sinaga itu kan sangat keras sikapnya terhadap Israel. Gitu. Jadi ada yang menggunakan prinsip kemanusiaan, dan ini mereka umumnya adalah pro Palestina. Ada yang menggunakan pendekatan keagamaan. Siapa itu yang aktivis yang kemarin bawa suplai makanan ke Gaza itu yang betul, ada yayasan dari Indonesia, yayasan Kristen. Mereka juga pernah bertemu dengan saya. Mereka minta tolong untuk dihubungkan dengan pihak di Gaza. Betul itu. Jadi mereka teman-teman Kristen, tetapi yang sangat pro Palestina dan alasannya kemanusiaan. Kemudian juga bahwa Palestina ini bukan itu di kalangan di Palestina itu orang Kristen juga banyak gitu, dan mereka kena penderitaan juga gitu ya, menderita juga gitu. Ada seperti itu. Tapi yang Christian Zionism juga ada. Ya, Christian Zionist ini salah satu pendukung kerasnya Trump juga. Jadi ini Presiden Trump di Amerika Serikat ini menurut saya menarik karena di baliknya dia ada dua kubu yang berseteru dan bersaing dengan ketat sekali. Kubu yang pertama adalah kubu yang berprinsip America First. Nah, ini saya ingin masuk ke situ tuh, soal Amerika ini sendiri kan kita tadi membahas soal respon publik di luar Amerika di kalangan dunia Arab, di kalangan di Indonesia. Nah, ini yang di Amerika, Gus. Terkait dengan sikap Presiden Trump, langkah presidennya yang mengebom fasilitas nuklirnya Iran. Meskipun kemudian Gus Ulil menyebutnya jangan-jangan ini teatrikal gitu nanti bisa dijelaskan. Tapi ini mencerminkan ada ada pertentangan juga di kalangan, ada perang juga di kalangan Amerika kan, antara nih Trump kok katanya America First, kok sekarang lain gitu. Kok sekarang nyerang ini apa? Bagaimana membacanya gitu? Gimana Gus? Yang makanya, Amerika sendiri gimana? Jadi memang di belakang Trump ini ada dua kubu yang bersaing keras sekali. Kubu America First yang berprinsip bahwa yang penting memikirkan Amerika dulu. Tidak usah Amerika terlibat dalam petualangan militer seperti yang terjadi di era George Bush Junior dan di era Obama dan Biden. Nah, kita sekarang America First. Ini kubu yang pertama. Kubu ini dalam observasi saya mungkin salah ya. Sebetulnya lebih dominan. Ini lebih dominan sebetulnya. Jadi pendukung Trump yang disebut dengan MAGA, Make America Great Again itu, kaum MAGA itu sebagian besar prinsipnya adalah America First. Nah, di sisi yang lain ada kubu yang sebut saja Israel First. Jadi kubu yang pro Israel, dan mereka ini ya sebagian sangat dipengaruhi oleh lobby-lobby Yahudi. Salah satu lobby Yahudi yang penting di sana kan AIPAC ya. American Israel Political Action Committee. Jadi di Amerika itu ada namanya PEC, Political Action Committee. Ini semacam Israel Lobby, tapi Israel Lobby, dan mereka ini sangat kuat sekali pengaruhnya. Itu kan ada buku yang waktu itu kontroversial. Profesor Mershamer. Dan ini buku yang sangat
bereputasi karena ditulis oleh profesor yang sangat-sangat respectful kan, dihormati sekali. Yang betul-betul ahli mengenai hubungan internasional dan political scientist. Persis kan. Nah, kubu Israel First itu di dalam minggu-minggu sekitar sebulan yang lalu, mereka sebetulnya suaranya lemah sekali. Suara yang paling dominan adalah, ini saya mungkin keliru ya, karena saya kan mengamati dari jauh. Ya, saya mengaku saya bukan ahli Amerika, tapi saya mengamati secara amatiran saja. Tapi saya cukup intens lah mengikuti perdebatan antara kelompok America First dengan Israel First ini. Bukan hanya di X ya? Bukan hanya di X ya. Saya juga mengeceknya melalui MSM, mainstream media, CNN, New York Times, Wall Street Journal dan Washington Post ya. Mahal juga langganannya terasa. Modal untuk ilmu kan mahal, pengetahuan kan mahal. itu mahal itu langganannya. Nah, ya tapi karena saya ingin tahu jadi saya lakukan itu. Nah, jadi kubu America First ini cukup dominan sebetulnya. Dan suaranya itu diwakili oleh beberapa influencer besar sekali. Tucker Carlson itu followernya sekitar berapa? Mungkin 7-8 jutaan itu. Gede sekali. Jadi Tucker Carlson ini salah satu suara kaum konservatif pro-Amerika, pro Trump, salah satu wakil dari kelompok MAGA yang sangat anti intervensi Amerika ke luar negeri, terutama ke Timur Tengah. Anti cawe-cawe lah ya. Anti cawe-cawe. Tidak mau cawe-cawe ya. Kalau Amerika udahlah mikirin Amerika aja. Kalau bahasa kita cawe-cawe ya. Anti cawe-cawe. Betul, itu bagus sekali istilah itu. Jadi mereka anti Amerika cawe-cawe keluar. Nah, ada akun lain yang besar sekali namanya Candace Owen, perempuan, seorang African American kulit hitam. Itu juga influencer yang gede sekali, mungkin followernya sekitar 10 jutaan. Candace Owen ini, dan dia terus terang anti cawe-cawe ini. Yang ketiga yang cukup besar adalah ada influencer lain adalah namanya Alex Jones. Ini lebih gede lagi. Jadi dia ini punya podcast rutin dan dia salah satu simbol gerakan MAGA di Amerika dan pendukung Trump yang fanatik sekali. Dan dia punya podcast yang terkenal dulu namanya Infowar, tapi sekarang sudah berubah karena ada masalah hukum. Nah, dia ini juga sangat anti cawe-cawe ini. Jadi suara MAGA lebih kencang, lebih dominan ya. Sampai kita tahu kan waktu Trump kunjungan awal atau akhir bulan Mei atau awal Juni ya, ketika dia berkunjung ke Saudi, dia melakukan kunjungan ke Timur Tengah, Saudi, kemudian Qatar dan Emirat Arab, ya 3 negara itu, teluk ini kan. Dia kan memberikan sambutan yang bagi saya bagus sekali. Saya nulis catatan itu di akun saya di X. Pidato Iran di Riyadh. Itu pidato yang buat saya bagus. Pidato sekali. Iran di Riyadh. Pidatonya Trump, ya. Pidatonya Trump di Riyadh. Di depan MBS Muhammad bin Salman, dan di situ dia mendeklarasikan bahwa saatnya sekarang ini Amerika berhenti melakukan petualangan kaum neokon. Itu istilah dia. Jadi saya tidak mau lagi Amerika ikut terlibat dalam petualangan neokon yang berbahaya, yang semuanya gagal. Itu istilah dia, semuanya gagal. Saya kepingin mempromosikan perdamaian di Timur Tengah melalui diplomasi dan perdagangan. Nah, bagian soal petualangan neokon kita bahas berikutnya soal regime change ya. Betul, oke. Nah, kita kan akan membahas soal itu. Ya. Neokonservatif. Neokonservatif kan? Ya. Ada siapa itu? Wolfowitz. Paul Wolfowitz ya. Nah, oke. Ya itu perdamaian. Jadi dia mempromot perdamaian. Jadi saya senang sekali dengan pidato itu. Ini adalah era baru geopolitik di Timur Tengah. Ya, tapi ya sekarang tampaknya Trump tidak bisa menolak fakta bahwa di balik dia ada juga kalangan yang pro Israel yang merupakan pendukung dia. Suara paling besar untuk ini kalau di medsos namanya Laura Loomer ya. Wah, dia sangat kayak memprovokasi lah Trump untuk
nyerang Iran ya. Jadi Laura Loomer, satu lagi namanya Mark Levin, ini anggota Kongres juga, orang Yahudi juga, dan ya suaranya sangat hawkish ya, sangat neokon, mendorong Trump untuk cawe-cawe itu. Nah, fakta ini nggak bisa ditolak oleh Trump. Jadi saya mengatakan bahwa saya nggak tahu, ini spekulasi saya ya, Trump ini memutuskan untuk melakukan serangan ke Iran kemarin, itu mungkin juga untuk memuaskan sebagian suara pendukungnya. Pendukungnya yang Israel first. Yang Israel first yang ada di Amerika itu. Karena terus terang mereka ini juga penting sekali pengaruhnya di dalam lingkaran Trump sekarang. Salah satu lingkaran orang penting di samping Trump sekarang ini namanya Stephen Miller. Dia ini yang menjadi tulang punggungnya Trump untuk melakukan kebijakan di bidang border, perbatasan. Itu Stephen Miller ini. Nah ya dia sama juga, dia ini pro Israel ya. Jadi ya de facto-nya begitu Mas Sahal. Ya, yang Gus Ulil kan nyebut bahwa itu hanya performatif atau teatrikal karena kan pertama itu nggak mengenai betul-betul tidak terjadi kerusakan yang fatal gitu ya terhadap fasilitas nuklir Iran, karena ada spekulasi itu dipindah, hulu ledaknya udah dipindah duluan macam-macam. Tapi ada juga kayak yang kata Gus Ulil, ini kayak ngasih message ke Netanyahu, tuh udah gue serangin tuh gitu ya. Gimana itu Gus Ulil? Jadi ini semua pembicaraan di media sosial ya. Dan ini pembicaraan yang bukan kayak di kita, karena kalau di kita kan pembicaraan soal-soal gini kan kadang-kadang dikemukakan oleh akun-akun yang sembarangan ya. Ini pembicaraan di X yang berlangsung di Barat, terutama di Amerika terkait dengan Iran Israel ini dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul well informed. Well informed, dan mereka ini analis. Seasoned analis lah ya. Seasoned analis, sebagian juga pandit dan macam-macam. Jadi saya tidak bisa meremehkan, ini kan hanya informasi di X. Enggak begitu. Ini betul-betul analisis yang menurut saya well informed. Jadi beberapa spekulasi mengatakan bahwa sebetulnya serangan Trump kemarin ke Iran itu ya, itu ada sebagian yang berspekulasi bahwa ini theatrical. Ini ya ketok-ketoke kalau bahasa Jawanya itu. Kelihatannya Amerika menyerang Iran, tapi sebetulnya ada sesuatu yang berlangsung di balik layar. Misalnya ada spekulasi bahwa ya Amerika memberikan informasi lebih dahulu kepada Iran bahwa mereka akan menyerang, sehingga ada waktu bagi Iran untuk memindahkan arsenalnya dari Fordo, dari Natan, dari Isfahan kemarin ya. Jadi memang ada beberapa citraan yang tertangkap oleh satelit. Ya, makanya ini semua kan masih spekulasi kan. Ada citraan satelit yang menunjukkan bahwa ada aktivitas seperti pemindahan arsenal sebelum pesawat B-2 itu sampai ke lokasi. Dan Iran sendiri melalui akun-akun yang tanda kutip akun propagandanya, mereka juga mengatakan bahwa itu semua sudah tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, serangan itu sendiri tidak sampai ke jantung arsenalnya, karena jadi itu terutama di Fordo ya, yang fasilitas nuklir yang di Fordo itu kan di pegunungan itu, pegunungan, dan di gua dalamnya itu 90 meter. Saya jadi teringat film Lord of the Rings. Ya betul. Terus itu senjatanya kan di bawah. Itu. Ya begitu. Serangan darat itu. Nggak bisa. Nggak bisa udara. Jadi menurut perhitungan beberapa analis militer, ya ini butuh beberapa bom, istilahnya disebut dengan bunker buster ini ya, bom untuk menghancurkan bunker ya. Itu tidak, kemarin itu kan hanya bawa 6 pesawat kan. 6 pesawat. Saya nggak tahu total berapa itu jumlah bomnya itu ya. Tapi itu berdasarkan citraan satelit juga itu tidak hanya sampai ke permukaan layer mungkin layer pertama ya. Karena itu kan 90 meter dan itu di atasnya banyak cor-coran atau lapisan-lapisan untuk melindungi itu kan arsenalnya itu, hulu ledak nuklirnya itu. Jadi dan Amerika juga tahu itu persis kan.
Jadi makanya tapi gini Gus, kan kemudian setelah itu kan barusan kan ada Trump menyatakan sudah ceasefire kan. Ceasefire. Tapi kan tidak dipatuhi itu. Bukan. Jadi ini memang ini Trump ini juga jadi kan ada serangan, saya nggak tahu ya seberapa. Nggak, ini kadang-kadang tidak jelas. Ketika Trump mengatakan ceasefire, kan melalui akun Twitternya dia kan. Pertama di social truth-nya dia, kemudian dipindahkan ke X. Jadi Trump ini sekarang tidak pernah nulis di X. Dia nulis di akun sosial media yang dia percaya sendiri, yaitu social truth. Kemudian ada akun Trump yang mengcapture status dia di social truth ke X. Ya. Jadi ini yang akun X ini hanya mirror aja, bayangan ya. Jadi dia mengumumkan adanya ceasefire ini beberapa waktu yang lalu, mungkin kemarin ya. Dia mengatakan bahwa alhamdulillah kira-kira gitu ya, telah terjadi ceasefire antara Iran dan Israel dalam waktu 6 jam mendatang, dan ceasefire itu berlangsung 12 jam kan. Tapi Iran tidak tahu menau. Jadi ini sebetulnya ada ceasefire atau tidak? Aku udah terlanjur nyerang ya. Jadi sebetulnya ini orang mengatakan ini jangan-jangan klaim sepihaknya Trump. Sekedar untuk apalah ya. Yaitu makanya ini sekarang ada unsur performatif, theatrical di dalam komunikasi Trump sekarang ini. Jadi ini beneran ada ceasefire atau tidak? Ada gencatan senjata atau tidak? Iran mengatakan saya nggak tahu menau, karena Iran kan sekarang melakukan serangan masih kan, rudal kan. Oleh Israel dianggap dia melanggar ceasefire. Karena itu dia punya alasan untuk menyerang kembali dengan lebih kejam lagi, kira-kira gitulah. Jadi ya dinamiknya memang ya seperti itu. Artinya ini kita bisa menganggap bahwa perangnya belum reda. Gitu belum reda ya. Meskipun ada spekulasi kemarin ketika Trump menyerang Iran itu seperti memberikan alasan kepada Israel supaya mereka ada alasan menghentikan perang. Karena terus terang ini menurut pengamatan seorang wartawan Kompas yang 30 tahun bekerja di Kairo, meliput kawasan Timur Tengah termasuk Israel, Mustafa Abdurrahman. Jadi Mustafa Abdurrahman kemarin dalam diskusi di PBNU, saya undang ke sana, dia mengatakan, dan saya percaya ini karena dia adalah expert dalam bidang ini ya, dia mengatakan bahwa belum pernah dalam sejarah Israel berdiri dari tahun 48 ada bom yang bisa masuk ke Tel Aviv. Dalam skala sebesar ini baru pertama kali langitnya Israel bisa ditembus. Karena Israel itu membanggakan diri sebagai negara dengan pertahanan udara terbaik. Jadi menurut Cak Mus, kami memanggilnya Cak Mus ya, Mustafa Abdurrahman, Israel itu kan punya namanya Iron Dome. Iron Dome itu baru bagian pertama itu. Di atasnya Iron Dome ada pertahanan lagi sampai 3 lapis. Nah, bahwa Israel bisa ditembus udaranya, itu sesuatu yang mengagetkan. Mengagetkan sekali. Makanya banyak orang yang berspekulasi bahwa Israel ini kewalahan. Dan dia tidak tahu bagaimana cara menghentikan perang ini. Makanya ada spekulasi bahwa ini Trump dengan mengebom fasilitas nuklir Iran itu memberikan pretext, alasan kepada Israel untuk bisa berhenti. Ini loh, kami sudah berhasil mencapai mission kami, mission accomplished, karena tujuan perang kami adalah menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Sudah terjadi ya, sudah, perang berhenti. Tapi kan Iran belum tentu patuh juga dengan himbauan untuk ceasefire. Persis kan. Kami diserang duluan kok. Gitu duluan kan? Ya. Jadi itu. Nah, terus ini Gus, soal regime change nih, wacana atau ideologi regime. Tadi Gus Ulil menyebut soal neokons. Kan seperti kita tahu kalau dalam literatur mengenai neokonservatism itu kan ideologinya itu kan mereka berusaha untuk melakukan penggulingan rezim yang otoriter, yang tidak demokratis lah ya, yang tiran dan otoriter dengan cara militer. Betul. Itu kan regime change itu dengan cara militer, salah satunya melalui mensupport gerakan-gerakan pemberontak yang
apakah mereka pro demokrasi atau nggak penting, lah. Yang penting regime change terjadi, gitu. Dan itu track record Amerika melakukan regime change di berbagai tempat itu kan sudah kita lihat lah gitu ya, banyak sekali kasusnya dan menurut Gus Ulil sering gagal gitu ya. Nah ini menarik nih, kita membahas soal ini deh. Seberapa jauh Amerika, pertama, regime change ini masih kuat nggak dalam wacananya Trump ya, visinya Trump ya tentang hubungannya dengan dunia luar. Yang kedua, ini kan mengasumsikan Amerika masih memerankan diri sebagai hegemon. Betul. Punya kekuatan hegemoni yang bisa seenaknya lah sebagai polisi dunia lah gitu. Faktanya sekarang ada Rusia, ada Cina yang belum tentu Amerika bisa seenaknya lagi. Gitu. Gimana Gus Ulil melihat soal ini? Jadi wacana regime change dan dikaitkan dengan Iran. Kalau regime change di Iran itu apa mungkin? Apa gitu. mungkin ya? Dan apa itu lebih baik gitu ya? Jadi wacana regime change atau pendongkelan rezim yang membangkang Amerika ini, itu sebetulnya dalam konteks perang Iran-Israel itu tidak muncul dari Amerika atau dari pihak Trump ya. Sebetulnya wacana ini munculnya itu saya duga itu dari Israel. Nah, Israel sendiri ketika melakukan serangan pertama ke Iran tanggal 13 Juni kemarin, itu sebetulnya narasi resminya yang dikemukakan kepada dunia adalah preemptive strike. Jadi dia hanya melakukan serangan untuk preemptif, untuk mengantisipasi. Jangan sampai Iran nanti betul-betul punya senjata nuklir dan itu berbahaya bagi kawasan. Makanya dia serang duluan. Dipateni dulu. Dipateni gitu dulu ya. lah. Potensi nuklirnya dimatikan dulu. Dimatikan dulu. Jadi ini antisipasi, preemptive strike. Ini kan doktrin yang sudah pernah dipakai oleh Bush dulu ketika menyerang Irak karena dugaan Irak mempunyai senjata pemusnah massal. Jadi dia hanya menggunakan atau merecycle narasi yang sudah pernah dipakai oleh kaum neokon waktu George Bush Junior. Ya, tahun 2003 ketika melakukan serangan ke Irak ya. Yang terbukti hoax ya. Terbukti hoax ternyata bohong besar ya. Nah, itu pertama kali yang dipakai preemptive strike. Nah, kemudian belakangan ketika serangan-serangan ini berlangsung mungkin setelah 3-4 hari ya, baru muncul wacana regime change. Nah, saya duga ini munculnya dari Israel, kemudian digaungkan di Amerika oleh pendukung-pendukung Israel di kalangan Trump. Oleh pendukung Trump yang Israel first itu. Nah, narasi yang dikemukakan di media sosial tentang regime change ini adalah bahwa sekarang saatnya untuk menggantikan pemerintahan mullah di Teheran dengan penguasa baru. Nah, penguasa baru siapa? Nah, sekarang muncul wacana membawa kembali anak pertamanya Muhammad Shah Reza Pahlavi. Shah Iran yang digulingkan dulu. Sekarang exile ya? Sekarang exile di Amerika namanya Reza Pahlavi. Oh, oke. Nah, Reza Pahlavi ini kebetulan sekitar seminggu yang lalu tiba-tiba dia muncul ke permukaan melalui akun X-nya dan membuat statement-statement. Dan saya kira saya yakin ini semua di-engineer ya, direkayasa. Dia disuruh muncul. Dia mengatakan bahwa ini sekarang saatnya masyarakat Iran berubah, ada kesempatan kita untuk meraih Iran yang seperti dulu sebelum dikuasai oleh para ulama yang teokratik ini. Dan setelah itu muncul kalangan-kalangan yang pro Shah Reza Pahlavi ini, misalnya kalangan monarkis ya, kalangan yang setuju dengan monarki. Ini kan keluarga raja ini, ya kaum monarki ini. Dan kemudian mereka sebagian adalah kalangan Yazidi. Yazidi ini kalangan komunitas yang mengikuti agama Yazidi kan, yang ada di Irak. Kemarin kan jadi korbannya ISIS kan. Dan kalangan-kalangan yang mengikuti agama Zoroaster. Mereka ini cukup banyak di Barat. Nah, mereka inilah kaum Majusi di Barat. Mereka inilah mendukung kembalinya Reza Pahlavi ke Teheran. Nah, kemarin beredar video yang menarik. Menurut saya sih agak memalukan karena dia ada video yang menggambarkan dia ziarah ke tembok ratapan di Yerusalem.
menggunakan kipa si Reza Pahlavi, dan dia berdoa di depan tembok ratapan itu. Dan ya, bagi saya kalau benar ada orang yang kepingin membawa kembali Reza Pahlavi kembali berkuasa di Iran ya, lalu muncul gambar seperti ini, bunuh diri sebetulnya. Ya, ini kayak ideologi enak zamanku toh. Iya gitu. Betul, persis ya. Yang pengen orde barunya Iran. Orde barunya Iran muncul kembali. Yang anti mullah itu kan bukan hanya pendukung Reza Pahlavi, tapi juga kalangan pro demokrasi. Betul. Yang mereka nggak suka Iran dan juga nggak suka mullah gitu ya. Mereka ini kan juga berharap rezim mullah ini teokrasinya mullah ini diakhiri karena anti perempuan, anti demokrasi. Simbol mereka adalah Mahsa Amini. Nah, iya. Mahsa Amini ini kan perempuan yang meninggal tahun 2022 ini karena juga kan kelompok yang pengen rezim teokrasi ini tumbang. Tumbang. Tapi mereka nggak punya tokoh. Iya. Problemnya itu mereka nggak punya tokoh sama sekali. Kalau dulu kan masih ada misalnya Muhammad Mossadegh. Waktu revolusi Iran ada siapa dulu selain Muhammad Mossadegh itu ada satu lagi tokoh yang juga terkenal. Nah sekarang mereka tidak punya ikon yang menjadi simbol di dalam Iran sendiri ataupun di luar. Tokoh oposisi yang cukup kuat ya, yang bisa menyimbolkan perlawanan berdasarkan visi yang lebih demokratik ya. Nah yang isu yang lain adalah rezim change ini hampir mustahil dilakukan di Iran. Nah, itu menarik itu, ya. Karena memang Amerika itu sering melakukan pendongkelan penguasa, tapi itu harus mensyaratkan ada pasukan darat yang melakukan serbuan ke negara itu. Seperti terjadi di Irak, Afghanistan, atau melalui cara Syria, yaitu membiayai kaum pemberontak. Kaum pemberontak dibiayai dan berhasil di Syria kan, lalu menjadi menjadi proksinya Amerika di sana. Atau mungkin di Amerika Latin gitu ya. Amerika Latin kan ada beberapa juga kasus pembiayaan terhadap betul. Kelompok pemberontak gitu ya. Ya atau konon sebagian kan mengatakan Soeharto juga dulu bagian dari rencana ini juga kan. Nah, tapi rezim change yang terjadi sejak tahun 2000-an ke sini hampir semua terjadi, terutama setelah War on Terror ya, perang atas terorisme, itu terjadi kalau ada pasukan darat yang menyerbu negara itu, menyerang. Nah, Israel menurut estimasi atau kalkulasi saya sih, kayaknya kok susah mereka melakukan itu. Jadi Israel ini saya mengibaratkan Israel ini adalah ibarat petinju itu seperti Mike Tyson. Dia itu tinju harus cepat. Ya. Peng harus KO. Kalau lama sedikit rondenya sampai 5, udah dia agak susah menang. Belum pernah mengalami war of attrition. War of attrition. Jadi dia susah. Berlama-lama itu. Perang berlama-lama dan melelahkan. Adu kekuatan. Adu lama. Itu war of attrition. Jadi Israel adu betah-betahan. Sampai kapan? Ayo, tak layani. Itu karena itu ya. Salah satunya karena medan Iran itu sendiri luas sekali. Negara Iran ini luasnya minta ampun. Gede sekali Iran itu, dan medannya, terutama bagian utara itu gunung semua. Makanya Iran itu menarik topografinya itu. Yang bagian utara itu gunung yang berbatasan dengan Asia Tengah, kemudian Afghanistan, sebagian berbatasan dengan Syria. Itu kan gunung-gunung semua. Nah, daerah Iran yang terbuka itu yang bagian selatan di bawah, yang ke Teluk Persia, Selat Hormuz itu ya. Nah, yang itu juga sebuah isu menarik gitu. Itu kan juga Selat Hormuz ditutup, katanya itu eskalasi konfliknya akan lebih besar lagi. Bisa perang dunia gitu ya. Jadi Iran itu daerah terbukanya di bagian selatan, yaitu bagian seperti daerah yang daerah namanya Provinsi Kerman, yang ke arah Teluk Persia. Bagian atas itu gunung semua, termasuk yang ke arah Israel. Jadi kalau Israel misalnya mau melakukan serbuan darat, itu agak susah. Jadi topografi Iran ini jauh lebih rumit daripada Afghanistan. Pertama lebih luas, kedua lebih rumit topografinya. Nah kalau misalnya Israel mau melakukan serbuan perang di sana,
susah sekali. Amerika saja di Irak itu topografinya lebih sederhana. Irak itu dataran semua. Irak itu dataran itu. Tapi Iran tidak. Iran itu bagian terbesarnya di bagian utara itu semua gunung-gunung. Jadi kalau mereka misalnya mau melakukan perang darat dan Iran misalnya mengajak kuat-kuatan, betah-betahan, saya kira Israel susah melayani. Tapi kan gini Gus, kan ada yang bilang bahwa ya Israel itu kan dari segi teknologi tempur itu kan tanpa diragukan lagi itu kan canggih banget, jauh lebih canggih lah gitu ya dari Iran dari Iran gitu kan. Bahkan misalnya kan track recordnya ya memang ini perang kayak Mike Tyson sih ketika Six Day War itu perang 6 hari itu 67. Iya, tahun 67 itu yang kan dia dikeroyok oleh Mesir, Jordania dan Syria kan. Ya. Tapi dan itu kan si siapa Nasser Gamal Abdel Nasser selalu mengklaim bahwa berkuar-kuar Iran harus Israel harus dikeluarkan dari dibuang ke laut gitu kan, dibuang ke laut gitu kan. Narasi itu gencar, tapi tahu-tahu Israel nyerang dengan kayak blitzkrieg gitu. Serangan kilat itu Gus, itu seluruh armada 3 negara itu hancur. Dalam sebenarnya bukan 6 hari tapi 3 hari. 3 hari ya. Gitu. Jadi 3 hari hancur. Jadi yang dihancurkan itu pesawat terbangnya. Pesawat tempurnya. Ya, tapi kan ini lumpuh kan. Kemudian si 3 negara ini dan sejak itu kan Arab kayak nggak punya taji lagi. Demoralisasi. Nah, ini dengan Iran ini gimana? Karena kan ada yang bilang wah Iran ini kan propagandanya aja yang bilang bahwa senjatanya kuat macam-macam itu, tapi kalau ngelawan Israel ya tetap nggak lama pasti kalah. Gitu gimana? Sebetulnya strategi yang hampir serupa itu dipakai dalam serangan kemarin dalam skala yang berbeda Mas Hal ya. Jadi kita ingat kan ketika serangan hari pertama itu kan ada 20 jenderal saintis nuklir Iran dibunuh pada hari pertama. Ya. Nah, jadi Israel itu tampaknya, ya ini spekulasi awam saya ya, menggunakan strategi yang serupa yang dilakukan ketika Perang 67. Yaitu apa? Melakukan demoralisasi dengan menghancurkan infrastruktur perang mereka. Itu berhasil ketika Perang 67. Nah, kemarin mereka itu ingin melakukan hal yang serupa dengan cara melakukan operasi darat. Karena kita tahu ada cerita yang menarik sekali di balik serangan terhadap pesawat tempurnya Mesir tahun 67 itu. Itu ada operasi Mossad yang berlangsung lama. Ya, betul. Itu ada filmnya itu. Nah, di Iran Mossad itu sudah melakukan operasi cukup lama, menanam operatif di lapangan. Dan kemarin dipakai itu. Jadi serangan udara di Israel itu dikoordinasikan juga melalui darat. Presisinya kita lihat ada foto yang menggambarkan drone-nya Israel ini kan menghantam salah satu jenderal, pasukan Garda Revolusi kan. Itu betul-betul di tembok kamarnya dia. Presisinya luar biasa. Itu kenapa terjadi? Karena ada operasi intelijen di darat yang dilakukan oleh Mossad cukup lama. Nah, dengan melakukan pembunuhan terhadap eselon tinggi militer Iran ini dan saintis nuklir mereka, diharapkan Iran setelah itu mengalami demoralisasi. Ini kan sebenarnya setelah 67 ya, yang baru-baru ini kan terhadap Hamas. Hamas kan petingginya dihabisi semua kan? Ya, sama. Dan sekarang mengalami demoralisasi kan? Ya, gitu. Pengenduran ya. Kendor. Nah, tapi Iran tidak. Sesuatu yang mengagetkan adalah, dan ini yang juga dicatat oleh beberapa akun-akun besar ya yang mengamati perang di Iran Israel ini. Sesuatu yang mengagetkan adalah Iran berhasil melakukan regrouping dalam waktu yang singkat sekali. Jadi ini juga luar biasa. Jadi mereka berhasil melakukan regroup dan melakukan serangan balik. Dan mereka sama sekali tidak mengalami demoralisasi. Nah, ada salah satu akun yang menarik yang membuat pengamatan berdasarkan psikologi ya. Jadi mereka ini mengamati retorikanya juru bicara Iran.
bandingkan dengan jubir-jubir Irak waktu menjelang Irak diserang Amerika. Jubir-jubirnya Irak ketika itu ngomongnya kalau bahasa Inggrisnya bluffing. Oke. Mulut besar kan, tapi ternyata nggak ada apa-apanya. Ya kita kecewa juga kita itu masalah. Kita berharap beneran ternyata nggak ada. Nah kalau kita lihat retorika jubir-jubir Iran, baik yang tampil di televisi Iran maupun di televisi Barat, sebagian diwawancari oleh Piers Morgan, sebagian ya, cool sekali, cool sekali, nggak ada kesan panik. Nah ini saya konfirmasi kemarin, saya kan menemani Gus Yahya, Ketua Umum PBNU, menemui Duta Besar Iran di PBNU, Pak Muhammad Burjerdi. Saya tertarik sekali kepingin ketemu dengan Duta Besar Iran, kan kepingin mendengarkan penjelasan langsung ya. Dia menjelaskan tentang perkembangan situasi di Iran sampai detik terakhir. Itu mengkonfirmasi apa yang saya baca di dalam akun sosial, percakapan sosial media di X ya. Dia menjelaskan perang Iran dan Israel ini informasinya cool. Saya bilang kepada teman-teman secara berseloroh ya, seperti mengabarkan ada warung baru di Pramuka. Di Jalan Pramuka. Di Jalan Pramuka. Tenang gitu. Seolah nggak ada apa-apa. Wow. Ini bagi pemirsa ya, kenapa Gus Ulil menyebut Jalan Pramuka? Ini bukan karena ada isu soal. Bukan. Saya dulu tinggal di situ. Iya, karena dulu Gus Ulil tinggal di Salemba di Jalan Pramuka. Saya tahu betul daerah itu. Nggak ada hubungannya dengan keramaian Bitor Suryadi ngomong soal serangan terhadap ijazah Jokowi nggak ada hubungannya itu. Jadi menjelaskannya kayak nggak ada apa-apa gitu, cool sekali, nggak ada kepanikan, nggak ada emosi. Oke. Dan ini kapan? Kemarin ya? 3 hari yang lalu. Iya, artinya baru recently ya, berarti Jumat ya, berarti. Jumat ya. Persis sebelum Jumatan. Oke. Persis sebelum Jumatan, Duta Besar Iran datang ke PBNU dan menjelaskan. Saya terbengong-bengong sebetulnya. Kok bisa dia menjelaskan situasi yang perang seperti ini dengan cool sekali? Nggak ada kesan panik, nggak ada pesan marah gitu ya, biasa saja. Ya itu seperti mengabarkan ada warung baru, enak gitu. Iya. Nah, ini oke, ini yang terakhir Gus Ulil. Kita udah ngobrol 1 jam lebih nih. Saya pengen tahu pandangan Gus Ulil pribadi nih, karena Gus Ulil kan kalau di X dan di banyak kesempatan lah kan menegaskan bahwa pokoknya menentang agresi dan penindasan dan kekerasan di Gaza, ya kan, sangat jelas itu sikapnya. Dan Gus Ulil kita tahu juga kan sebenarnya sangat menentang rezim teokrasi, betul. Ya, jadi rezim mullah itu bukan sesuatu yang menjadi idolanya Gus Ulil, lebih pro demokrasi lah gitu. Jadi ini gimana membaca soal perang Iran dan Israel ini dalam konteks pandangan atau visi Gus Ulil sendiri. Kenapa saya bertanya gitu? Karena tadi Gus Ulil nyebut Gus Yahya. Yeah. Nah, Gus Yahya itu kan selalu dikaitkan dengan itu kan pernah kunjungan ke Israel gitu kan, terus kemudian fotonya bersama Benyamin Netanyahu gitu. Jadi padahal Gus Ulil itu dekat dengan Gus Yahya gitu. Gus Ulil sangat keras sikapnya menentang agresi Israel. Tapi pada saat yang sama juga anti teokrasi mullah. Tapi pada saat yang sama juga senang dengan visi Trump tentang perdamaian di Timur Tengah. Di Timur Tengah, gitu ya. Jadi bukan kok Israel itu harus hilang gitu ya. Tapi masing-masing punya right to exist. Betul. Palestina dan Israel. Gimana Gus Ulil? Ini pandangan pribadi. Jadi sebetulnya Gus Yahya sendiri itu ketika melihat perkembangan di kawasan itu di Timur Tengah itu gelisahnya luar biasa. Pada suatu hari pagi-pagi gitu dia datang ke kantor PBNU dan kelihatan mukanya sangat kusut sekali. Ini setelah terjadi perang Iran. Setelah terjadi perang Iran Israel ini dan dia sangat kelihatan sekali kegundahannya ya. Lalu dia ngajak beberapa teman termasuk saya kumpul dan ini kita harus merumuskan pernyataan yang pas tentang perang ini. Dan dia mengatakan dan dia mengemukakan pandangan-pandangannya. Poin pertama yang keluar dari dia adalah bahwa ini saya senang sekali ini. Iran has the full right to defend itself. Okay. Iran punya hak untuk membela diri.
Dan itu keluar di dalam pernyataan resminya PBNU yang dikeluarkan kira-kira hari Jumat kemarin. Jadi setelah ketemu dengan Duta Besar Iran, lalu kita merumuskan pernyataan itu dan keluar ya. Jadi poin pertama di dalam pernyataan PBNU pertama mengecam serangan Israel, yang kedua menekankan bahwa Iran punya hak untuk mempertahankan diri. Nah, istilah the right to defend itself selama ini kan dipakai oleh Israel. Ini khas, ini sejak dulu signaturnya Israel ini. Israel selalu mengatakan kami punya hak untuk membela diri. Yang itu menurut saya agak lucu karena ini negara yang disokong negara besar kok tiba-tiba mengatakan I have the right to defend myself. Itu poin pertama. Poin kedua. Poin ketiga adalah Gus Yahya juga mengatakan ini menarik juga buat saya. Kita jangan terus senang membela Iran atau Israel. Ya itu mungkin emosi sesaat. Tapi kita harus memikirkan jangka panjangnya. Ini perang kalau tidak terkontrol bisa menghancurkan seluruh kemanusiaan. Dan Gus Yahya itu berkali-kali dalam percakapan personal dan dengan teman-teman ya menekankan bahwa hal yang dilupakan banyak orang saat ini adalah karakter senjata dan perang modern itu berubah total. Jadi senjata modern sekarang ini itu daya rusaknya itu luar biasa. Nah, Hiroshima Nagasaki aja begitu, apalagi sekarang. Ada AI ya. Ada AI, ada drone. Ya. Jadi sekarang ini perang itu perang langit ya, bukan lagi perang bumi. Dan daya rusaknya luar biasa, sehingga kalau terjadi perang beneran dan itu skopnya global, itu yang jadi korban bukan hanya orang Iran, bukan hanya orang Gaza dan Israel, tapi juga kita semua mengalami akibatnya. Ya perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga, dan itu semacam bunuh diri massal. Itu semacam global suicide. Itu kan bunuh diri secara global itu. Ini harus kita pikirkan. Karena itu tekanan Gus Yahya di dalam seluruh percakapan dia dengan kami itu selalu adalah diplomasi. Dan dia mendorong PBB, mendorong Oki, mendorong Pak Prabowo untuk mengusahakan ini. Dan sambil ngereh-ngereh itu. Udahlah ya. Udahlah, ini harus ya. melerai. Bukan melerai juga sih, pokoknya menenangkan. Cooling down. Ngereh-ngereh ini. Ini perang jangan dikipasi terus ya. Harus direh-reh ini. Nah, menurut saya concern Gus Yahya seperti itu bagus sekali karena dia kan akhir-akhir ini membawa ide tentang humanitarian Islam. Ya. Jadi Islam yang memperhatikan masalah kemanusiaan atau al-Islam lil insaniyah itu ide yang dibawa oleh Gus Yahya dalam beberapa diplomasi global ya. Dan ya itu dia terapkan dalam memandang soal perang Iran Israel ini. Kita tidak boleh ikut ngipas-ngipasi, tapi harus ngereh-ngereh itu. Tapi gimana dengan tadi itu yang soal kan Gus Yahya dan Gus Ulil kan pasti juga anti teokrasi. Nah, ini ya? gini. Maksudnya dengan rezim Iran yang sekarang kan juga nggak setuju gitu. Iya, saya juga nggak setuju dengan teokrasi. Iya, makanya itu. Dan dalam hal ini saya ingat Gus Dur, Mas. Gus Dur itu kan selama ini dipersepsikan sebagai orang yang sangat mengagumi Ayatullah Khomeini, bahkan ikut menghadiri haulnya Ayatullah Khomeini dulu di kedutaan Iran kalau nggak salah tahun berapa itu ya. Dan juga bilang bahwa NU dengan Syiah itu dekat. Yang membedakan cuma apa sih? Imamah ya, soal imamah ya. Tapi praktek-praktek keagamaannya terutama ziarah kubur, tawasul itu mirip dengan Syiah dan seterusnya. Barzanji yang banyak dibaca di pesantren itu juga mengandung elemen-elemen Syiah di dalamnya. Tapi Gus Dur berkali-kali mengatakan, dan ini jarang diingat oleh orang, saya tidak setuju dengan konsep wilayatul faqih yang diterapkan di Iran. Konsep wilayatul faqih ini konsep tentang ya negara yang dikuasai oleh ulama. Meskipun kita tahu ya konsep ini kompleks ya, kita nggak bisa bicarakan secara sederhana. Tapi itu ada thread ya yang kemarin saya share repost ya. Betul. Dari seorang ahli yang membahas soal wilayatul faqih ya. Betul, ada seorang dari sumber pertama ya. Dari sarjana dari Leiden University namanya Ahab Baidowi dan dia merujuk referensi primer. Ada 4 kitab yang dia rujuk karena dia juga menguasai bahasa Persia ya. Nah,
Gus Dur nggak setuju dengan wilayatul faqih karena ini teokrasi. Ya. Dan Gus Dur itu seorang demokrat murni. Betul. Karena kan wilayatul faqih itu mengasumsikan bahwa seseorang karena dia menjadi juris atau ulama, maka dia berhak memerintah. Berhak menjadi ruler. Menjadi ruler pada saat imam yang asli tidak sedang ghaib. Sedang tersembunyi. Ghaibah. Sedang mengalami okultisme. Ini kan epistemokrasi. Iya, betul. Epistemokrasi ini kan sebuah klaim dari kalangan yang merasa lebih tahu untuk dia menjadi ruler gitu. Penguasa. Run counter to the idea of demokrasi kan? Persis ya. Nah, Gus Dur ini kan seorang demokrat, seorang yang sangat cinta pada demokrasi dan dia nggak setuju dengan konsep wilayatul faqih ya. Dan posisi Gus Dur seperti itu. Dalam hal ini. Dalam hal ini saya sama dengan Gus Dur. Nah, hanya saja saya melihat bahwa dalam hal ini ya kadang-kadang di dalam praktek geopolitik global itu menurut saya kadang-kadang pandangan Profesor Mearsheimer ya, yang realistik itu sangat membantu. Jadi Profesor Mearsheimer dari Universitas Chicago ini, dia ini kan profesor yang cukup dihormati dalam bidang hubungan internasional. Dia pernah mengatakan dalam salah satu wawancaranya bahwa salah satu sumber ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah adalah karena Israel punya nuklir. Jadi seandainya tidak ada nuklir di tangan Israel, itu tidak akan mendorong Iran untuk mencari nuklir juga. Jadi menurut dia, tapi ini memang ide yang agak gila memang. Dia mengatakan bahwa kalau ingin wilayah ini stabil, maka contohlah India dan Pakistan. India Pakistan ini berseteru, punya hubungan sejarah India dan Pakistan, meskipun dalam skala yang berbeda, agak mirip dengan Israel dan Palestina. Partisi segala macam kan, kebenciannya luar biasa itu, mendalam. Beberapa minggu lalu kan sempat tegang kan. Nah, tetapi karena dua-duanya punya nuklir, maka terjadi semacam situasi detente, yaitu dua negara yang berseteru nggak saling berani menyerang, nggak saling menghancurkan karena mereka punya senjata pemusnah. Kalau mereka nggak mau hancur dua-duanya, nggak mau tiji-tibe gitu kan? Nggak jitibe, mati siji mati kabeh. Itu yang terjadi pada masa perang dingin. Persis. Sebenarnya kan, kenapa terjadi kestabilan dan harmoni, artinya perdamaian, meskipun saling tegang, ya. Karena sama-sama punya nuklir kan, Soviet dan Amerika. Jadi itu perang tapi dingin. Perang tapi dingin. Itu ada detente. Nah, itu terjadi antara India dan Pakistan. Jadi kalau seandainya yang punya senjata nuklir hanya India, itu pasti nggak stabil wilayah Asia Selatan itu. Begitu juga Timur Tengah, kata Mearsheimer. Jadi Timur Tengah tidak stabil justru karena Iran punya nuklir. Israel punya nuklir, sehingga mendorong negara-negara lain di Timur Tengah untuk memiliki nuklir itu. Nah, karena itu menurut pandangan yang realis ini, kalau Israel dibolehkan punya nuklir, biarkan ada aktor lain di negara Timur Tengah punya nuklir, Iran. Nah, kalau Iran sudah punya nuklir, pasti Saudi kepengen punya nuklir. Nah, tetapi dengan adanya situasi detente ini, maka lebih stabil. Israel tidak berani sembarangan, begitu juga Iran tidak bisa sembarangan karena Saudi punya nuklir. Atau opsinya denuklirisasi secara total. Nah, itu yang disebut dengan rezim NPT, Non-Proliferation Treaty. Itu perjanjian internasional untuk tidak mengembangkan nuklir sama sekali. Nah, tapi rezim itu sekarang sudah hancur, NPT itu. Karena, jadi kemarin ada beberapa percakapan yang berlangsung di Barat bahwa serangan Amerika kepada Iran kemarin itu mengakhiri rezim NPT. Kenapa? Dengan serangan ini, Iran punya alasan untuk tidak mau lagi masuk dalam perundingan soal nuklir. Justru malah berbahaya, gitu. Jadi saya mengatakan bahwa pandangan realistik dari Profesor Mearsheimer ini, menurut saya masuk akal. Karena itu meskipun saya tidak suka dengan teokrasinya Iran, tapi Iran dibutuhkan sebagai pengimbang di dalam geopolitik di kawasan Timur Tengah ini. Karena kalau tidak begitu,
maka Israel akan melakukan serangan-serangan sepihak unilateral makin sering. Ya. Jadi buat saya serangan Iran sekarang ini yang cukup efektif. Jadi saya katakan mengutip pandangan dari Cak Mustafa Abdurrahman, belum pernah langit Israel berhasil ditembus sejak tahun 48. Sejak Israel berdiri. Berdiri. Ya? Sampai sekarang baru terjadi. Dan itu menimbulkan efek psikologis yang juga penting di kalangan Israel. Bahwa mereka bukan invincible. Betul, nggak invincible. Bukannya nggak bisa dikalahkan. Iya, minimal bisa ditembus lah. Iya, bisa ditembus. Ya. Jadi dengan begitu ada unsur detente walaupun dalam skala yang lebih kecil ya. Gitu. Oke. Terima kasih Gus Ulil. Ini obrolan yang menurut saya sangat layak untuk diteruskan sampai maghrib ya. Tapi ya kan kita kelamaan, war of attrition. War of attrition ya. Ini lapar kita. Podcast of attrition gitu. Kelamaan nanti. Oke, terima kasih atas obrolannya dan pencerahannya. Pemirsa sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di podcast selanjutnya.